Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan atau takrir, maupun sifat-sifat yang sebagai pedoman moral, hukum, dan pendidikan umat. Seperti lafaz hadis, wa man sana fil islami sanatan hasanatan falahu ajroha wa ajro min amali biha. Artinya, barang siapa menetapkan sunnah baik dalam Islam, maka baginya pahala yang mengamalkannya. Keterangan hadis ini menjelaskan keutamaan mengajarkan kebaikan. Perbedaan hadis dan sunnah. Sunnah menekankan praktik kehidupan Nabi, sedangkan hadis menekankan periwayatan ucapan dan tindakan beliau. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam hadis dalam Islam. Yang pertama, ada klasifikasi hadis berdasarkan kuantitas periwayat atau jumlah rawi. Klasifikasi ini melihat dari seberapa banyak orang yang meriwayatkan hadis pada setiap tingkat generasi atau tokoh. 1. Hadis mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi pada setiap tokoh yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. 2. Hadis ahad. Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Hadis ahad sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, hadis masyhur. 2. Hadis aziz. 3. Hadis gharib. Yang kedua, ada klasifikasi hadis berdasarkan kualitas sanad dan matan. Klasifikasi ini adalah yang paling utama dan menentukan dapat tidaknya suatu hadis dijadikan sebagai hujjah atau dasar hukum. Di sini ada 3 macam. 1. Hadis sahih. Hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dhabit, kuat hafalan atau ketelitian, serta tidak terdapat kejanggalan dan cacat. 2. Hadis hasan. Hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rawi yang adil, namun tingkat dhabitnya lebih rendah daripada rawi hadis sahih, serta tidak terdapat syadz dan illat. Yang ketiga, hadis dhaif. Hadis yang tidak memenuhi salah satu atau lebih syarat-syarat hadis sahih atau hasan. Yang ketiga, ada klasifikasi hadis berdasarkan siapa yang disandarkan. Klasifikasi ini sangat penting dalam ilmu hadis karena menentukan tingkat otoritas suatu riwayat. Apakah riwayat tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersumber langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau hanya berupa pendapat dari sahabat dan tabi'in. Di sini ada 3 macam. Yang pertama, hadis marfu. Hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat. 2. Hadis mauquf. Hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi baik perkataan maupun perbuatan. 3. Hadis maktub. Hadis yang disandarkan kepada tabi'in atau generasi setelah sahabat. Fungsi utama hadis bagi umat Islam adalah yang pertama, menjelaskan ayat Al-Quran atau tafsir bil maksur. Yang kedua, menegaskan perintah atau larangan atau tauhid. Yang ketiga adalah membatasi keumuman ayat atau taksis. Yang keempat adalah menetapkan hukum baru atau tasyrik. Seperti lafaz ayat wa'alamakum malam takunu ta'lamun, artinya dan dia mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Keterangan ayat ini menjelaskan fungsi wahyu dan hadis bagi sumber syariat. Aspek-aspek klasifikasi hadis. Yang pertama, berdasarkan kuantitas periwayat atau jumlah perawi. Aspek ini meninjau banyaknya jumlah orang yang meriwayatkan hadis pada setiap tingkatan sanad. 2. Berdasarkan kualitas sanad dan matan. Aspek ini menilai tingkat keaslian dan kekuatan hadis ditinjau dari segi sanad atau rantai periwayat dan matan atau isi hadis. Yang ketiga, berdasarkan sambungan sanad. Aspek ini melihat apakah sanad hadis bersambung atau terputus antara satu perawi dengan lainnya. Yang keempat, berdasarkan isi atau kandungan maudhu. Hadis dapat diklasifikasikan menurut tema atau kandungan isinya. Yang kelima, berdasarkan bentuk penyampaian Nabi Muhammad SAW, hadis ini dapat dikelompokkan berdasarkan cara penyampaiannya.